ini penghasilan saya 2 menit, nggak butuh saya 4 juta rupiah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita hadiri majelis kitab Al-Kabair tulisan Imam Az-Zahabi, kitab yang memuat 70 dosa besar, dan hari ini masuk dosa besar kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa. Berkenaan dengan membunuh, satu, membunuh adalah dosa yang dikhawatirkan para malaikat menimpa manusia. Hal itu kita ketahui ketika Allah berfirman di hadapan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mendengar ini, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan manusia yang ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah? Nah, sekarang pertanyaannya, manusia belum ada, tapi kenapa malaikat sudah mengatakan kalau engkau ciptakan manusia, nanti manusia ini ujung-ujungnya menumpahkan darah? Kenapa malaikat? Kita buka di tafsir Ibnu Katsir, ternyata malaikat itu hidup berdampingan dengan bangsa jin. Jin ini punya kabilah, punya suku. Satu suku jin dengan suku jin yang lain itu sering tidak akur, saling serang, saling bunuh. Akhirnya malaikat menghalau jin-jin ini hingga akhirnya mereka berhasil dihalau sampai tengah lautan. Maka di Sahih Muslim kita akan dapatkan riwayat jin itu punya kerajaan di tengah lautan. Gak tahu itu istananya di situ atau tidak. Baik, selesai masalah pertama. Ternyata yang dikhawatirkan malaikat betul-betul terjadi ketika Adam dan Hawa di bumi, kemudian punya anak, terjadilah pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada Habil. Inilah yang dikhawatirkan malaikat betul terjadi. Baik, kemudian masalah kedua, membunuh ini dosa paling ruwet. Membunuh ini dosa paling ruwet, paling rumit. Karena seorang melakukan pembunuhan berarti dia telah melakukan dosa kepada 3 pihak. Satu, kepada Allah. Membunuh berarti dia telah melakukan kesalahan kepada dan mematikan. Kalau ada yang membunuh berarti dia telah merampas hak Allah. Dosa kepada Allah, maka orang itu mohon ampun. Mungkin bertobatnya dengan cara sholat tobat 2 rakaat, sebagaimana Rasulullah bersabda, ma min abdin yudnibu dzanban fayaqumu fayusalli raka'ataini illa
dia berdosa kemudian berdiri sholat 2 rakaat memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni. Kalau bisa perbanyak istighfar, terlebih cari waktu istighfar yang terbaik. Kapan waktu istighfar terbaik? Wabil asharihum yastaghfirun atau wastaghfirina bil ashar, mereka gemar beristighfar jam. Maaf kepada bapaknya, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Wahai bapak, istighfarkan kami bersalah. Apa kata? Saufa astaghfiru lakum. Saufa. Ya. Ya. Saufa itu janji melakukan satu perbuatan tapi tidak sekarang. Kalau bahasa Tarumajayanya I will, bukan sekarang. Saufa, entar. Nanti bapak akan istighfarkan kalian. Kenapa anaknya minta dimohonkan ampun? Tidak saat itu tapi nanti. Nah, kita buka tafsir, ternyata Nabi Yakub mencari momen istighfar terbaik yaitu pada jam-jam sahur. Berarti kira-kira sekarang jam 4 pagi. Itu waktu istighfar yang terbaik. Dosa pertama kepada Allah. Dosa kedua kepada ahli waris. Istri jadi janda, anak jadi yatim. Dosa kepada ahli waris itu ditebus dengan cara eksekusi mati. Karena eksekusi mati itu akan meredam perasaan dendam, benci dari keluarga korban. Maka kenapa perang Allah berikan perintah itu kepada orang-orang beriman memerangi orang kafir pada perang Badar, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, supaya mengobati perasaan hati orang-orang beriman yang dulu pernah diusir dari Mekah ke Madinah. Jadi eksekusi mati itu menghapus dosa dari kepada keluarga korban. Yang ketiga, dosa kepada si korban, dan ini hanya bisa diselesaikan nanti pada hari kiamat. Maka inna awwala ma yuqda bainan nasi kana fit yaumal qiyamati kanat fid dima. Sesungguhnya urusan sesama manusia yang akan diselesaikan pertama kali pada hari kiamat adalah urusan darah. Sehingga si pembunuh dan si terbunuh dipertemukan oleh Allah pada hari kiamat. Si pembunuh diberi hak untuk mengambil pahala dari si terbunuh, mengambil pahala dari si pembunuh. Kalau ternyata si pembunuh tidak punya cadangan pahala, maka dosa dari si korban akan Allah timpakan kepada si pembunuh. Jadi inilah bukti bahwa membunuh itu dosa paling ruwet. Dosa kepada Allah, dosa kepada ahli waris, dan dosa kepada si korban. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam Mulakhas Al-Fiqh. Kemudian sekarang masuk pembahasan macam-macam pembunuhan dalam tinjauan fikih. Satu, Syekh Abu Malik menyebut qatlul amdi, membunuh dengan cara sengaja. Ini jenis pertama, membunuh dengan sengaja. Kriterianya dia niat untuk melenyapkan, kemudian alat yang dia persiapkan adalah alat yang mematikan. Inilah jenis pembunuhan pertama, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Misalnya saya ngasah pedang, saya berniat akan saya bunuh si Anu.
Betul-betul saya bertemu, saya bacok orang itu dengan pedang. Satu. Yang kedua, syibhul amdi. Syibhul amdi ini melakukan tindakan kekerasan, tidak berniat membunuh, alat yang digunakan juga tidak mematikan, tapi yang bersangkutan mati. Baik, pelan-pelan, ini kelihatannya agak ruwet. Saya ulangi lagi, nomor 1. Jadi yang pertama, membunuh dengan sengaja, disebut qatlul amdi. Kriterianya apa? Si pelaku memang berniat membunuh. 2, alat yang digunakan adalah alat mematikan. Misalnya pedang, pistol, atau racun yang dimasukkan ke dalam kopi. Apa Pak, saya ini ndak? Oh ya, saya belum pernah ketemu si saya ini ndak. Ya, baik. Kemudian orang yang melakukan perbuatan ini berarti kena ancaman. Satu di antara dua, mungkin dia dieksekusi mati atau dia akan dimaafkan oleh keluarga korban, sementara keluarga korban akan mendapatkan uang senilai 100 ekor unta. Kalau tidak salah, satu unta ini 25 juta, berarti keluarga korban berhak mendapatkan uang senilai 2,5 miliar. Sekarang A membunuh B. Bagaimana prosesnya? Perlu diketahui, bedakan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Menyelesaikan perkara pidana dengan perdata itu beda. Kalau hukum-hukum perdata, cara penyelesaiannya adalah 1, pendekatan hukum, baru kekeluargaan. Contoh, hukum waris. Ada orang tua meninggal dunia, meninggalkan uang 6 juta. Anaknya Tono dan Tini. Nama yang populer kan Tono dan Tini. Si Tono kaya raya, penghasilan 1 menit 2 juta. Yang ngalamun mumpung gratis, sekalian yang hebat. 1 menit 2 juta penghasilannya. Itu si Tono. Si Tini kenapa? Si Tini guru TPA, masih ngontrak. Ketua yayasan juga sering lupa ngasih gaji kepada si Tini. Akhirnya si Tini sering saum Daud. Udah pokoknya miskin semiskin-miskinnya. Saking miskinnya kalau disembelih juga gak akan keluar darahnya. Miskin betul orang ini, si Tini. Uang 6 juta ini kan perdata. Selesaikan hukum Islam dulu. 4 juta berikan kepada si Tono, 2 juta kepada si Tini. Loh, si Tini kan miskin, tidak peduli, pokoknya Tini perempuan, si Tono laki-laki, lidzakari mithlu hadzil untsayain, laki-laki 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Begitu hukum selesai, Tono memegang 4 juta, Tini memegang 2 juta. Akhirnya si Tono memanggil si Tini, Tini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan hukum Islam. Surat An-Nisa 9 sampai 11 kita tunaikan. Di ayat 11-nya, janji masuk surga siapa yang mentaati hukum waris. Kita sudah mentaati, 4 juta sudah aku pegang, kamu 2 juta. Sebagai kakak yang tahu kondisi ekonomi kamu, nih 4 juta buat kamu. Ini penghasilan saya 2 menit, nggak butuh saya 4 juta rupiah. Jadi hukum dulu baru kekeluargaan. Tapi kalau hukum pidana, kekeluargaan dulu baru hukum.
maka si pembunuh diamankan, negara mengirimkan ulama untuk bertemu dengan keluarga korban, dibacakan ayat fadilah memaafkan kesalahan orang lain, nanti akan dapat surga sebagaimana di surat Ali Imran 131. Orang yang gemar memaafkan orang lain itu jaminannya masuk surga. Sudah masuk surga, ibu dan anak-anak mendapatkan uang 2,5 miliar. Boleh jadi angka 2,5 miliar itu bisa menjadi pertimbangan bagi istri atau anak-anak untuk memaafkan si pembunuh. Kalau dimaafkan berarti selesai, tidak ada hukuman mati. Bahkan istri, anak-anaknya sepakat kami tidak akan memaafkan, kami tidak butuh 2,5 miliar. Tapi ternyata si korban punya anak masih bayi, maka si bayi ditunggu sampai balik. Nanti kalau sudah balik, nanti akan diterangkan, tong kamu tidak pernah melihat bapakmu yang membunuh ini, kamu memaafkan tidak? Nah, jadi berarti eksekusi mati itu bisa diundur sekian tahun. Inilah pendekatan kekeluargaan. Kalau kekeluargaan selesai berarti si pembunuh lolos dari hukuman mati. Tapi kalau ternyata si keluarga korban, istrinya, anak pertama sampai bungsu semuanya sudah sepakat, Pak Hakim, Pak Ulama, Pak Ustadz, mabni ala sukun, kami tidak akan memaafkan si pembunuh. Kalau anak pesantren kan begitu, pokoknya dirayu begini, dirayu mabni ala sukun, nggak mungkin dirubah, ini sudah keputusan saya. Nah, biasanya anak pesantren tahu mabni alas sukun. Nah, baik, inilah kasus pembunuhan pertama. Yang kedua, syibhul amdi. Syibhul amdi itu melakukan kekerasan, tidak berniat membunuh, alat yang digunakan juga tidak mematikan. Contoh, guru melihat muridnya nyontek, kemudian diambil penghapus, dilempar, kena kepala. Ternyata 2 menit kemudian si murid mati. Menurut teori, tidak mungkin orang akan mati karena dilempar penghapus. Guru juga tidak berniat untuk membunuh, cuma ingin memberikan pelajaran bahwa nyontek itu tidak boleh. Maka si guru dikenakan hukuman diat 100 ekor unta. Maka kalau ada bapak guru, tolong mulai hari ini jangan melempar muridnya dengan penghapus. Khawatir si murid akan mati. Nah, ketiga, qatlul khata', menghilangkan nyawa tapi tidak sengaja. Saya berburu burung, saya bidik, bismillah, kemudian pelatuk saya tarik. Ternyata burungnya terbang, saat peluru meluncur, tiba-tiba ada anak lewat ngejar layangan. Sebenarnya remeh, si peluru nyerempet di telinga kanan tapi keluar di telinga kiri. Mati ya Pak ya? Mati. Ya kan remeh, cuma nyerempet. Nah, yang bersangkutan berarti dia telah menghilangkan nyawa orang lain tapi dia tidak sengaja. Tetap dia dikenakan 100 ekor unta. Ini menunjukkan betapa mahalnya nyawa manusia. Baik. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah tahu bahwa membunuh itu dosa besar,
Bagaimana kalau pembunuhan itu terjadi pada diri seorang muslim? Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Berani memusuhi satu saja hambaku mukmin, berarti aku sudah mengumumkan perang kepadanya. Allah tidak rela muslim dimusuhi, baru dimusuhi, apalagi dibunuh. Kemudian Allah mengancam, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang membunuh mukmin dengan cara sengaja, fazajauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa a'adda lahu adaban azima. Mukmin dibunuh dengan sengaja, maka Allah marah, Allah melaknat orang itu, dan Allah sudah sediakan siksa yang pedih, siksa yang berat. Bahkan dalam hadis qudsi, la zuwalud dunya ahwanu indallahi min qatlil mu'min wahid. Hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan yang menimpa satu orang mukmin. Allah tidak rela. Lebih baik dunia ini hancur daripada satu mukmin yang terbunuh. Tapi pada kenyataannya ternyata darah yang paling murah di dunia saat ini adalah darah muslim. Allah tidak rela muslim dibunuh, ternyata darah yang paling murah di dunia ini darah muslim. Maluku mayoritas. Kenapa justru dibantai? Poso, Masya Allah, mayoritas. Tapi kenapa mereka dibantai tahun 2002? Suriah hari ini, tiap hari ada muslim yang mati. Bahkan umat Islam di sana lewat YouTube mengatakan, sehari kami sholat bukan 5 kali tapi 6 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat jenazah. Jadi setiap hari mereka menyolatkan jenazah sesama muslim yang terbunuh. Di Palestina tiap hari terjadi. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang, kalau membunuh mukmin itu tidak boleh, Allah marah. Bagaimana kalau membunuh orang kafir? Jelas juga tidak boleh. Bahkan muslim yang terikat perjanjian damai dengan orang kafir, Rasulullah mengingatkan, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Berani membunuh satu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang-orang beriman, orang itu dipastikan tidak akan mencium aroma surga. Ada beberapa kasus. Jadi gini Pak, pasukan perang itu sudah diwanti-wanti. Kalau kalian berhadapan dengan orang kafir di medan perang, si kafir tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak boleh dibunuh. Jadi Bapak sedang duel dengan orang kafir, meskipun si kafir terpojok, tiba-tiba Allahu Akbar atau la ilaha illallah, itu tidak boleh dibunuh. Ternyata ada 4 kasus menimpa para sahabat, membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan lafaz-lafaz atau kalimat thayyibah. 1, rombongan muslim bertemu dengan seorang kafir. Menurut mereka ini kafir. Ini di medan perang. Tiba-tiba si kafir mengucapkan assalamualaikum. Rombongan muslim ini persepsinya dia mengucapkan assalamualaikum biar dikira muslim, biar kita tidak membunuhnya. Akhirnya lehernya dibabat, dibunuh. Mendengar berita ini Rasulullah marah,
ayat turun wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kalian ceroboh, kalian berpapasan dengan orang yang sudah mengucapkan assalamualaikum, kalian vonis dia bukan mukmin, lalu kalian bunuh, kemudian kalian rampas hartanya sebagai harta rampasan perang. Kasus pertama. Kasus kedua dilakukan oleh anak kesayangan Rasulullah, anak angkat kesayangan Rasulullah, Usamah bin Zaid. Duel pedang dengan pedang, tiba-tiba pedang kafir terpental. Dia terpojok, belakangnya ada pohon, sudah tidak bisa lari. Tiba-tiba si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata oleh Usamah bin Zaid lehernya dibabat. Mendengar berita ini, Rasulullah minta, bawa ke sini Usamah. Kenapa engkau bunuh? Innahu muta'awidan, ya Rasulullah, dia cuma nyari selamat saja. Afala syaqaqta qalbahu, kamu tahu isi hatinya, la ilaha illallahnya jujur atau tidak jujur? Apa jawaban engkau di hadapan Allah dengan ucapan la ilaha illallah lalu kamu bunuh dia? Kasus ketiga, ada seorang sahabat berpapasan dengan orang kafir, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi aslamna, saya masuk Islam. Kamu pura-pura saja masuk Islam, giliran kepepet ngomong masuk Islam, lehernya dibabat. Kembali Rasulullah marah. Dan kasus keempat, inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, berpapasan dengan orang kafir. Si kafir tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan aslamna, assalamualaikum, tapi mengucapkan soba'na, kami sudah pindah agama. Kan gak jelas ini pindah agama dari agama apakah agama apa. Ternyata dibabat lehernya. Rasulullah kemudian mendengar berita ini mengangkat kedua tangannya, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid bin Walid. Ya Allah, aku berlepas diri, jangan engkau tanya terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah sekarang, kalau membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu dilarang. Lalu bagaimana kalau bapak menjadi mujahid di medan perang, ketemu si Albertus sudah kepepet, tiba-tiba Allahu Akbar atau Assalamualaikum. Caranya, terima assalamualaikumnya, terima la ilaha illallahnya, ambil dia, bawa bergabung untuk hidup di tengah-tengah komunitas muslim, diajak sholat sambil dipantau kira-kira la ilaha illallah kemarinnya serius atau tidak. Kalau ternyata kepergok main Facebook atau WA-an dengan teman-temannya menyebutkan tempat persembunyian para mujahid, oh berarti la ilaha illallah kemarin berarti bohong, baru boleh dieksekusi mati. Baik, kemudian masalah selanjutnya, bagaimana cara eksekusi hukuman mati? Ternyata eksekusi hukuman mati itu sebenarnya bukan dipenggal leher. Kisos itu adalah membunuh seseorang sesuai dengan cara dia membunuh kurban. Kalau dia menyodorkan kopi, diberi racun, si kurban mati, alhamdulillah ini air putih Pak, air putih ini, alhamdulillah. Ya, maka eksekusinya dia harus minum kopi yang sudah dibumbui racun. Kalau ternyata dia tidak mati, karena ingat sabda Rasulullah SAW, man tasabbaha bisab'i tamaratin min tamaratil madinati lam yadurrahu sihrun wala samun. Siapa yang pagi-pagi makan kurma ajwah yang dari kota Madinah,
7 butir, maka hari itu dia akan selamat dari sihir dan racun. Ternyata dikasih kopi 3 gelas, dia senyum-senyum, tidak mati-mati. Karena melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Berarti disita itu si kurma ajwa, jangan sampai dia makan. Baru besok dieksekusi dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya bukan penggal leher. Meskipun kalau di Saudi eksekusi mati dengan cara ditebas lehernya, karena inilah satu-satunya hukuman mati yang paling manusiawi. Kenapa? Kalau ditembak itu dulu Amrozi ketika dieksekusi itu kan 13 menit tim dokter baru menyatakan sudah meninggal. Berarti selama sekian menit orang yang dieksekusi dengan ditembak itu tersiksa. Yang di Amerika yang disuntik 68 jam baru mati. Tapi kalau dipenggal lehernya sekali tebas ya sudah, dia sudah tidak merasakan apapun. Pilih mana, Pak? Ini pertanyaan jebakan, karena di tempat lain pilih mana? Ya pilih yang dipenggal. Saya nggak pengen, karena itu pilihan yang tidak enak semuanya. Kemudian selanjutnya terakhir, meskipun membunuh itu tidak boleh, itu adalah kejahatan, tapi ada beberapa pembunuhan yang oleh syariat diperbolehkan. Satu, membunuh di medan jihad. Karena karakter jihad fisabilillah fayaktuluna au yuktalun. Mungkin kita membunuh, kalau tidak berarti kita yang akan terbunuh. Kemudian daf'us so'il, membela diri. Aro'aita in akhoda ahadun mali, apa pendapatmu ya Rasul? Di tengah jalan saya dihadang, mau merampas harta saya. La tu'tihi, jangan diberi. Wa kaifa in qatalani, kalau dia menyerang saya membunuh, qatilhu, bunuh dia. Wa kaifa in qataltuhu, kalau dalam duel saya yang menang, dia mati, bagaimana ya Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Wa kaifa in qatalani, kalau saya yang salah, saya yang kalah, saya yang terbunuh, man qutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang mati membela hartanya dia mati syahid. Ini berarti membunuh yang diperbolehkan. Termasuk membunuh dalam hukum-hukum hudud, hukum-hukum pidana, seperti rajam bagi pezina, termasuk tukang sihir, karena haddus sahir darbatun bisaib, tukang sihir hukumannya adalah lehernya ditebas dengan pedang. Termasuk man baddala dinahu faqtulu, siapa yang keluar dari agamanya dia murtad, berarti hukumannya adalah hukuman mati. Termasuk istihza, berani melecehkan Islam, maka yuktal wala yustatab. Siapa yang mendapati orang telah melecehkan Islam, saat itu juga kita boleh melakukan pembunuhan kepada orang itu, sebagaimana Muhammad bin Maslamah telah membunuh Ka'ab al-Ashraf yang sering mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar Ka'ab terbunuh di tangan Muhammad bin Maslamah, maka Rasulullah bersabda, ala inna damahu hadar, darahnya memang sudah pantas untuk dialirkan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang ketika pembunuhan tidak diperbolehkan, salah satu wasiat Rasulullah ketika haji wada, Rasulullah meminta istansitin nas, tolong semua jamaah yang berkumpul di Mina diminta diam.
Begitu sudah hening, Rasulullah naik unta, beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali kepada kekufuran dengan cara satu dengan yang lain saling bunuh. Rasulullah tidak ingin bunuh-bunuhan sesama muslim. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW betul-betul terjadi ketika terjadi perang besar antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tapi tolong kalau Bapak membaca perang antara Ali dan Muawiyah, jangan baca buku-buku tulisan Syiah. Pasti akan memojokkan Muawiyah. Ujung-ujungnya ini dijadikan alat untuk menyerang para sahabat, ujung-ujungnya nanti menyerang Abu Bakar dan Umar. Pertanyaannya, kenapa Ali dan Muawiyah berperang di daerah Siffin? Perang besar yang mati juga ribuan. Jadi riwayatnya adalah Utsman bin Affan terbunuh. Ketika terbunuh, hari itu juga umat Islam di kota Madinah bisa membereskan jenazahnya, disolatkan, dikubur. Dan pada hari itu juga, yaitu hari Jumat, seluruh penduduk Madinah sudah sepakat yang berhak menjadi khalifah pengganti Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Hari Jumat Ali sudah dibaiat sah menjadi khalifah. Otomatis Ali bin Abi Thalib segera menulis surat kepada seluruh gubernur memberitahu hari ini Utsman terbunuh dan hari ini aku sudah menjadi khalifah. Kalian harus berbaiat kepadaku. Gubernur di beberapa provinsi semuanya sepakat. Kami akui, kami baiat engkau sebagai khalifah. Satu-satunya gubernur yang tidak mau berbaiat adalah Muawiyah di provinsi Syam. Kalau sekarang berarti Damaskus, ya, Damaskus. Akhirnya apa? Surat menyuratlah antara Ali dan Muawiyah. Menurut Muawiyah, Ali kejar dulu itu si pembunuh. Si pembunuh Utsman kejar, tangkap, disidang, hukum mati. Baru kita berbicara siapa yang berhak menjadi khalifah. Berarti penegakan hukum baru memilih pemimpin. Ali punya prinsip, tegakkan dulu pemerintah, kalau sudah jelas khalifahnya siapa, kita bergerak berdasarkan institusi yang sudah resmi sah. Terjadilah surat menyurat terus. Kira-kira Bapak-bapak kalau silang pendapat diselesaikan dengan SMS itu tambah ruwet atau cepat selesai? Pasti tambah ruwet. Akhirnya ya sudah, Ali menawarkan kepada Muawiyah, mari bertemu di daerah Siffin. Daripada surat menyurat terus ini ruwet ini. Apalagi zaman dulu kan transportasinya dengan kuda, cukup lama. Ali berangkat ke Siffin, Muawiyah meninggalkan Damaskus menuju Siffin. Ternyata orang Syiah, bukan orang Syiah, orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam menyusupkan orang-orangnya ke rombongan Ali dan menyusupkan orang-orangnya ke rombongan Muawiyah. Begitu rombongan ini bertemu, tiba-tiba si penyusup dari Ali melemparkan panah kepada Muawiyah.
Muawiyah kaget, ini apa-apaan Ali? Katanya mau musyawarah, mau berembuk, kok malah menyerang? Ternyata dari sini penyusup juga menyerang Ali. Ali juga bingung, ini apa-apaan Muawiyah? Kok malah menyerang kami? Akhirnya terjadilah peperangan yang super dahsyat antara Ali dan Muawiyah. Perang yang keduanya tidak menghendaki. Hingga akhirnya Muawiyah sadar bahwa ini perang saudara tidak boleh terjadi. Muawiyah pun segera meletakkan Qur'annya di atas tombak, kemudian diangkat tinggi-tinggi. Artinya apa? Sudahi perang, mari kita berdamai. Terjadilah perdamaian, tapi tidak lama kemudian ada penyusup masuk yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Dalam waktu singkat anaknya Ali bernama Hasan diangkat menjadi khalifah. Baru 2 bulan Hasan naik mimbar memanggil Muawiyah. Saya umumkan hari ini saya letakkan jabatan saya sebagai khalifah dan saya berikan jabatan ini kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Coba Bapak bayangkan, Ali bertempur dengan Muawiyah. Ali punya anak bernama Hasan, menjadi khalifah, baru 2 bulan diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya umat Islam betul-betul bersatu, semuanya dengan tulus saling memaafkan. Kita harus bersatu, lupakan perang Siffin. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah ketika Hasan masih kecil, digendong naik mimbar, beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun wa sayuslihullahu baina fi'ataini adimataini. Cucuku ini adalah cucu yang terhormat. Nanti kalau besar dia akan mendamaikan 2 kubu yang pernah berseteru dalam perang besar. Betul, terbukti Hasan menjadi pendamai antara kedua kubu. Adzan dulu, habis itu kuota 2 atau 3 pertanyaan. Saya persilahkan, muadzin mungkin masuk.